Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa istiqamah di dalam menyambung tongkat estafet ibadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dari mulai ibadatus shiyam sampai kepada ibadah-ibadah yang lainnya, yang semoga itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keistiqamahan dan taufiknya untuk menjadikan penutup di bulan Ramadan ini sebagai penutup yang baik, sebagai husnul khatimah di detik-detik berpisahnya dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di kesempatan yang baik ini tentang Lailatul Qadar, antara harapan dan angan-angan. Mengapa kita sampaikan bahasan ini ma'asyiral muslimin? Mengingat pentingnya, pertama, Lailatul Qadar itu sendiri. Yang kedua, pentingnya keistiqamahan kita di dalam beribadah dan menghidupkan hari-hari yang tersisa atau malam-malam yang tersisa dari malam-malam bulan Ramadan. Karena kita mendapati sebagian di antara kita ada yang semangat di awalnya dari 10 hari terakhir, akan tapi kendor di akhir-akhir malam tersebut. Terlebih ketika dia seolah-olah mencocoki tanda-tanda Lailatul Qadar di awal-awal malam, entah 21, 22, 23 atau yang lainnya, maka dia menjadi kendor untuk istiqamah di dalam beribadah di sisa malam terakhir, di malam 25-nya, 27-nya atau 29-nya. Nah, ini yang kita maksudkan, apa di balik kata antara harapan dan angan-angan. Karena banyak di antara kita yang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar, namun tidak sebanding dengan usaha yang ia keluarkan, sehingga itu hanya terbatas pada angan-angan semata, tidak sampai terwujud, tidak sampai meraih apa yang ia harapkan. Makanya di sini kita akan sampaikan, pertama tentang Lailatul Qadar itu sendiri, dan yang kedua adalah kiat-kiat bagaimana kita bisa istiqamah di dalam menghidupkan dan menambah ibadah kita, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga menjadi penutup akhir dari bulan Ramadan, penutup yang baik. Berbicara tentang Lailatul Qadar ma'asyiral muslimin, tentu terbetik dalam benak kita
bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam yang ganjil. Begitu barangkali? Atau ada pendapat yang lain? Saya ulangi, ketika kita berbicara Lailatul Qadar itu biasanya terbetik dalam hati kita atau identik Lailatul Qadar itu dengan malam-malam yang ganjil. Betul? Baik. Apakah hal tersebut memang sedemikian adanya? Ataukah di sana ada pandangan-pandangan yang lain? Kalau kita mempelajari ma'asyiral muslimin, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu tidak terlepas dari 3 kategori hadis. Tidak terlepas dari 3 kategori hadis. Ditambah lagi, kalau boleh kita tambahkan, kategori yang keempat adalah kategori yang mengikat antara ketiga hadis-hadis di atas. Dan di sini kita akan sampaikan, ya, macam-macam kategori hadis-hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Kategori yang pertama, yaitu kumpulan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasannya Lailatul Qadar itu terletak di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kategori yang pertama, yaitu hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis, yang diantaranya yang pertama, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar terletak di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya apa yang menjadi maklumat kita sebelumnya terkait dengan nuzulul Quran yang diperingati di 17 Ramadan, maka hal ini tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh hadis-hadis sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah katakan dalam surat Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana penjelasan para ulama, itu di malam yang penuh dengan berkah. Yang dimaksud adalah Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian hadis yang kedua, yaitu, ya, kalau tadi itu yang pertama, ini yang kedua, yaitu hadis yang masih menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu terletak di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man kana multamisaha falyaltamisha fil ashril awakhir. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya ia mencari pada 10 malam terakhir. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari dua hadis ini ma'asyiral muslimin, kita mendapati bahwasannya Lailatul Qadar itu, ya, ketika disampaikan 10 malam terakhir, berarti kalau kita hitung mulai dari malam keberapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29. Ya. Sampai 29 atau bisa jadi 30. Karena tergolong 10 ya, hari atau 10 malam terakhir. Berarti melalui hadis-hadis tadi ya, Lailatul Qadar itu sebagaimana terdapat di malam ganjil pun juga terdapat di malam yang genap. Karena keumuman sabda Nabi terletak di 10 malam terakhir. Ini kategori yang pertama. Hadis-hadis yang menunjukkan kalau Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kemudian hadis yang kedua, yaitu kategori yang kedua. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Kita ulang, kategori yang kedua adalah hadis-hadis yang berbicara dan menunjukkan Lailatul Qadar terletak di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Hadis yang pertama pada kategori yang kedua ini adalah hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau berbicara masalah ganjil berarti kita melihat dan itu dimulai pada malam 21, kemudian 23, kemudian 25, 27 dan 29. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, "Waqad uritu hadhihi lailah." Sungguh telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar itu oleh Allah. Thumma unsituha, kemudian aku dijadikan lupa. Terletak di mana Lailatul Qadar itu? Setelah Allah tunjukkan Lailatul Qadar itu ya kepada Rasulullah, Allah jadikan beliau itu lupa. Kenapa? Karena di sana terdapat hikmah yang luar biasa. Yang diantaranya agar umat Islam ini, umatnya Rasulullah, itu selalu berusaha, bekerja keras di dalam beribadah kepada Allah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Karena Allah apa? Sembunyikan waktu itu. Waktu malam Lailatul Qadar, Allah sembunyikan supaya mereka satu sama lain saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan menambah ibadah mereka dalam rangka mencari malam tersebut. Beda halnya ketika kalau seandainya ditunjukkan waktunya Lailatul Qadar itu, maka kebanyakan manusia ya itu akan mencarinya di waktu tersebut dan akan meninggalkan dan kendor ibadahnya di malam-malam yang lain. Dan itu tabiat manusia. Makanya di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma unsituha." Kemudian aku dijadikan lupa. Terletak di mana Lailatul Qadar itu? "Fattaghuha fil ashril awakhir." Kemudian kata Nabi, oleh karena itu carilah kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah malam itu di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil. Dari dua hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Lailatul Qadar itu terletak di apa? Malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini kita masih masuk kategori yang kedua, belum kategori yang ketiga.
Jadi, ketika kita mengkomparasikan ya antara kategori yang pertama dari hadis-hadis yang menunjukkan Lailatul Qadar terletak di 10 malam terakhir dengan kategori yang kedua yang menunjukkan Lailatul Qadar terletak di malam-malam ganjil, maka di sini kata para ulama, sesuatu yang umum dibawa kepada sesuatu yang khusus. Artinya keumuman dari 10 malam terakhir itu dikhususkan dengan malam-malam ganjil. Dan itu menunjukkan letaknya Lailatul Qadar. Baik. Kemudian ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakrah, yang mana dijelaskan di situ hitungan bilangan ganjil dari 10 malam terakhir. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi tis'in yabqaina aw fi sab'in yabqaina aw fi khamsin yabqaina aw fi thalathin aw akhiri lailah. Carilah Lailatul Qadar itu pada 9 dari malam yang tersisa, 7 dari malam yang tersisa, 5 dari malam yang tersisa, 3 dari malam yang tersisa, atau akhir malam yang tersisa. Maksudnya bagaimana ini? Baik, perlu kita sampaikan, di antara kebiasaan masyarakat Arab ketika menghitung bulan, ya, usia bulan, jika bulannya itu masih banyak hitungannya, artinya baru masuk bulan baru, mereka menghitungnya dari awal, tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun tatkala bulan itu mau habis, ya, kebiasaan mereka menghitungnya dari akhir, dari penghujung. 9 malam yang tersisa, maksudnya berapa? Malam berapa? 21, ya kan? Kemudian 7 malam yang tersisa, 23. Kemudian 5 malam yang tersisa, 25. Kemudian 3 malam yang tersisa, 27. Atau akhir malam berapa? 29. Nah, itu maksudnya dari sabda Nabi di atas. Kemudian kita masuk kategori yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan pada malam-malam ganjil dari hitungan 7 terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan. Kategori yang ketiga dia lebih khusus lagi. Kalau yang kategori yang kedua tadi itu semua malam-malam ganjil, ya, dari 10 malam terakhir. Tapi kalau kategori yang ketiga itu adalah menunjukkan pada 7 terakhir dari yang ganjil di 10 hari terakhir. Berarti itu masuk malam yang keberapa? 23, 25, 27, dan 29. Baik. Hadisnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian itu mencocoki 7 terakhir. Faman kana mutaharriha
falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka barang siapa yang mencarinya, yaitu Lailatul Qadar itu, hendaknya dia mencari pada 7 ya malam terakhirnya. Pada 7 malam yang terakhirnya. Kemudian riwayat yang kedua ya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir secara umum ya, sesuai dengan kategori hadis yang pertama tadi, 10 malam terakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaz, jika ada di antara kalian itu yang lemah, tidak mampu untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, fala yablughanna 'ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai ia terlewatkan dari 7 malam yang tersisa, yaitu 7 malam yang terakhir. Maknanya di sini, ma'asyiral muslimin, kalau ada di antara umat ini yang dia itu lemah, kemudian tidak mampu, atau barangkali disibukkan dengan urusan dunia di awal-awal 10 malam terakhir, maka jangan sampai ia terlewatkan dari 7 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjilnya. Nah, kemudian di sini terkait dengan hitungan dari 10 malam terakhir ya, kemudian diganjilnya sampai ada penekanan pada 7 malam terakhir, maka di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya Lailatul Qadar itu ya terdapat pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir, khususnya di malam 23, 25, 27 dan 29, karena itu termasuk 7 malam terakhir yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika kita sudah memahami 3 kategori kumpulan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Kategori yang pertama tadi berbicara tentang keberadaan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang meliputi genap dan ganjilnya. Kategori yang kedua, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Lailatul Qadar itu terletak di malam ganjil. Kategori yang ketiga, penekanan bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak di 7 malam terakhir dari malam ganjil. Maka di sana kita akan masuk kategori yang keempat, ya. Riwayat-riwayat ya yang seolah-olah bertentangan dengan riwayat yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama, sebuah riwayat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisati. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-9, pada malam ke-7 dan malam yang ke-5. Apa maksudnya ini? Pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Para ulama hadis ketika menjelaskan makna dari hadis tadi, beliau melihat pada riwayat yang lain yang menafsirkan makna dari hadis di atas, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada ke-9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, dan
kelima dari malam yang tersisa. Yaitu menggunakan hitungan apa? Mundur tadi, dari belakang. Jadi maksud dari malam ke-9 yang tersisa itu adalah malam 21. Malam ke-7 yang tersisa itu malam 23. Kemudian malam kelima yang tersisa itu malam 25. Ini sesuai dengan penanggalan orang Arab yang biasa mereka lakukan. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Hiya fil ashril awakhir, hiya fi tis'in yamdina aw fi sab'in yabqaina." Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir, yaitu setelah 9 malam berlalu atau pada 7 malam yang tersisa. Maksudnya apa? 9 malam yang berlalu adalah malam yang ke-29 dari hitungan penanggalan yang sudah lewat. 7 malam yang tersisa di situ maksudnya adalah malam yang ke-23. Jika hitungannya dari malam yang tersisa, atau maksudnya 7 malam yang tersisa sampai akhir bulan. Kalau kita hitung 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Mahmud bin Ahmad Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari. Sehingga dapat difahami bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa terjadi juga pada malam ke-23 atau 29. Dan ini termasuk as-sab'ul awakhir yang ditekankan. Kesimpulannya, dari 2 riwayat tambahan pada kategori yang keempat, itu sebenarnya penekanan pada malam ganjil dari 23 sampai 29. Dari 23 sampai 29. Baik. Pertanyaan. Penghitungan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Nabi, 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, atau 3 malam yang tersisa, atau akhir malam yang tersisa, itu akan mencocoki malam-malam ganjil jika usia bulan Ramadan tepat di bilangan 29. Tepat di bilangan 29. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang penanggalan dari akhir. Sekarang, bagaimana kalau Ramadan itu usianya 30? Walaupun secara umum bulan-bulan Qamariyah itu ya usianya mentok sampai 29, jarang yang 30. Tapi kalau seandainya tahun ini misalkan bulan Ramadan usianya sampai 30 hari, bukan 29 hari, maka sesuai dengan riwayat yang penanggalannya dimulai dari akhir ketika bulan itu mau habis, 9 malam tersisa, itu berarti masuk malam berapa? Ya? 20. 7 malam tersisa? 22. 5 malam tersisa? 24. Kemudian 3 malam tersisa 26. Kemudian kalau kita runtut sampai ketemu pada malam 28, yaitu 1 malam yang tersisa. Berarti di situ kita mendapati Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam yang ganjil. Itu kalau usia Ramadannya 30 hari.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang malam-malam ganjil itu, ya, di sebagian riwayatnya seperti pada kategori yang kedua tadi, hadis-hadis yang menunjukkan, ya, malam-malam ganjil itu letaknya Lailatul Qadar, itu dilihat dari sudut pandang rata-rata usia bulan di usia 29 hari. Makanya tepat, ya, jatuh di malam-malam yang ganjil. Namun kalau seandainya usia bulan itu 30 hari, maka riwayat yang lainnya seperti riwayat yang keempat, ya, atau kategori yang keempat, itu menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam yang genap bahkan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kategori yang keempat, kumpulan hadis kategori yang keempat mengatakan apa? Fi tis'in yamdina aw fi sab'in yabqaina, ditambah lagi wa fi khamsin yabqaina aw fi akhir lailah. 9 malam tersisa, 7 malam tersisa, 5 malam tersisa, 3 malam tersisa, atau akhir malam. Dan itu jatuh di malam-malam yang genap. Dan di sini, ya, di antara disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwasannya sebagaimana halnya Lailatul Qadar itu terjadi atau terletak di malam-malam ganjil, manakala usia bulan itu 29 hari, pun Lailatul Qadar itu juga bisa terletak di malam-malam genap ketika usia bulan Ramadan genap 30 hari. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, kita mengetahui benarlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan i'tikaf di masjid beliau selama 10 hari terakhir. Dan beliau tidak melewatkan baik malam ganjilnya maupun malam genapnya. Karena untuk menjaring Lailatul Qadar itu apa? Butuh ekstra dari kekuatan kita, kemudian pula usaha kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan kita dengan para sahabat. Mereka para sahabat khususnya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir ini, baik yang ganjil maupun yang genap, dengan ibadah kepada Allah. Khususnya ketika mereka beriktikaf. Sedangkan kita sering memilih malam-malam yang ganjil. Wah, kemarin pas ketepatan malam ke-25 di hari Jumat. Di sini Lailatul Qadarnya. Kita katakan memang ada ulama yang mengatakan demikian. Bahwasanya mereka amat sangat diharapkan Lailatul Qadar itu manakala mencocoki malam ganjil dan itu di malam Jumat terjadi Lailatul Qadar. Belum lagi ditambah tanda-tandanya. Ya, dari mulai besok paginya matahari terbit tidak menyorotkan sinar yang panas, akan tapi apa? Menyorotkan cahaya yang adem. Kemudian suasana malam pada waktu itu tenang, bersahabat, syahdu dan yang lainnya. Maka kata para ulama, meskipun hal itu dibenarkan, pendapat seperti ini, akan tapi jangan sampai seorang muslim lalai dari terus istiqamah di dalam mencari di sisa malam yang lainnya. Karena sekali lagi, bahwasannya Lailatul Qadar yang tahu pastinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di hari ini dan nanti akan masuk pada malam berapa? 27. Kalau kita berbicara pada hadis-hadis tadi ma'asyiral muslimin, pada malam 27, kalau itu usia Ramadan genap
29 atau 29 hari. Maka malam 27 itu termasuk malam-malam yang ditekankan oleh Rasulullah kita apa? Mencarinya. Yaitu Lailatul Qadar yang disebut dengan As-Sab'ul Bawaqi, yaitu malam-malam dari 10 malam tersisa. 7 malam yang tersisa dari 10 malam bulan Ramadan itu, yang di dalamnya terdapat malam ganjil yang 27. Artinya di sini kita harus selalu ekstra mempersiapkan diri untuk menyiapkan mencari Lailatul Qadar nanti malam. Demikian pula besoknya di malam 28-nya. Kenapa? Kalau seandainya Ramadan usianya 30 hari, maka di situ akan masuk malam genap hitungannya. Makanya sekali lagi para ulama kita, ya, khususnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pula Syekh Albani rahimahumullahu taala, mereka menyarankan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka selalu beristiqamah di 10 malam yang terakhir tanpa melihat ganjil maupun genap, karena setiap tahun Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Oleh karena itu, ya, termasuk syiar umat Islam dari zaman dulu, ya, sampai nanti akhir zaman adalah menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan salat malam, ataukah dengan membaca Al-Qur'anul Karim, atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang kedua ingin kita sampaikan terkait dengan amalan-amalan yang disunnahkan pada Lailatul Qadar. Yang diantaranya adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh maksudnya di sini adalah dia menambahkan, ya, kekuatannya, upaya dia di dalam beribadah kepada Allah melebihi hari-hari sebelumnya. Yang biasanya dia tidur jam 8 habis Isya, namun dia tidur jam 10 atau jam 11 untuk membaca Al-Qur'an. Yang biasanya setiap hari dia tidur 8 jam, maka ia tidur cuma 5 jam. Jam 1 bangun sholat malam, kemudian lanjut lagi sampai sahur, habis subuh dia lanjut sampai matahari terbit. Baru kemudian dia istirahat ketika matahari terbit 3 jam. Setelah itu dia kembali beribadah lagi kepada Allah dan seterusnya. Jadi waktu yang dipakai untuk beribadah itu jauh lebih banyak daripada waktu yang ia gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Makanya generasi sebelum kita, ma'asyiral muslimin, ketika datang bulan Ramadan khususnya di 10 malam terakhir, mereka tidak mau disibukkan dengan urusan dunia. Bukan berarti maknanya mereka tidak bekerja, tidak mencari nafkah untuk keluarganya, tidak. Mereka tetap mencari nafkah, tetap bekerja. Hanya saja mereka, istilah kita, jamak takdim. Artinya mereka sebelum datang bulan Ramadan, mereka mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh keluarganya 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Ketika dipandang sudah mencukupi selama 1 bulan penuh itu, ya, maka banyak di kalangan generasi pendahulu kita memfokuskan diri di bulan Ramadan dengan beribadah. Tidak lagi mikir cari uang, cari nafkah atau yang lainnya. Karena sudah ia siapkan jauh-jauh di bulan sebelumnya. Jadi mereka maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika mereka banyak sekali mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim sebulan itu sampai 60 kali lebih, yang diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Belum lagi imam-imam yang lainnya yang betul-betul mengoptimalkan waktu itu, ya, untuk beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membedakan antara generasi kita dengan generasi pendahulu kita. Kalau kita ya masih apa? Kerja, masih mencari nafkah. Jika kita mampu untuk meniru generasi sebelum kita, itu lebih baik, ya. Kita mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya. Di bulan-bulan sebelumnya, baru ketika datang bulan Ramadan, kita tinggal fokus ibadah, tidak lagi memikirkan cari uang. Itu kalau dia tidak terikat, Pak Ustadz, kerjaannya dengan lembaga atau instansi tertentu. Wirausaha bisa. Tapi kalau terikat dengan instansi tertentu, maka itu sulit. Ya. Kita mau ambil libur tidak mungkin karena dari pihak instansi tidak memberikan izin libur di bulan Ramadan, tetap bekerja. Maka kata para ulama, jika memang kondisi demikian, hendaknya dia menjadikan malam itu sebagai malam ibadah kepada Allah. Siangnya bekerja, malamnya murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tadi, ya, bersungguh-sungguh berijtihad wal mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan salat qiyamul lail, dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir kepada Allah, atau bersedekah, atau yang lainnya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam demikian yang beliau lakukan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersungguh-sungguh, dan kita tahu ibadahnya Rasulullah di hari-hari biasa luar biasa, terlebih ketika bulan Ramadan, dan itu di 10 hari terakhir. Kata Aisyah, beliau itu bersungguh-sungguh, ma la yajtahidu fi ghairih, yang tidak seperti kesungguhan beliau di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, di antara amalan yang disunahkan adalah beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ketika seorang beriktikaf, ma'asyiral muslimin, tidak boleh hukumnya dia menggauli istrinya. Tidak boleh dia menggauli istrinya. Ini dalam artian i'tikaf tam, yaitu i'tikaf yang sifatnya menyeluruh. Karena i'tikaf, sebagaimana penjelasan para ulama, itu ada 2. I'tikaf yang seorang itu betul-betul murni menghabiskan waktu dan kesehariannya di masjid, tidak pulang sama sekali, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf yang sempurna. Maka dalam hal ini orang itu tidak boleh pulang ke rumah menggauli istrinya, tidak boleh hukumnya. Allah katakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid Allah. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf yang tidak sempurna. Artinya dia memilih waktu-waktu tertentu untuk beriktikaf di masjid. Yang namanya i'tikaf, kata para ulama, adalah diamnya seorang muslim di rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya, baik dengan salat, baca Quran, ataukah dengan berzikir. Itu maksud dari apa? I'tikaf secara umum. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan i'tikaf secara sempurna dari mulai malam 21 misalkan, maka jangan sampai kita melepaskan i'tikaf yang walaupun sifatnya tidak sempurna, yaitu tidak sama sekali ke masjid untuk mencari Lailatul Qadar.
Jangan sampai. Jika kita sibuk di siang harinya, maka hendaknya kita mengambil di malam harinya untuk ke masjid, untuk mencari Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kerja pulang sore, ya, nyampe rumah buka puasa, kemudian sholat maghrib, tak lama sholat isya dan sholat tarawih. Setelah itu jadikan waktu untuk istirahat, persiapan bangun nanti tengah malam, dan pergi ke masjid untuk beriktikaf, baik dengan qiyamul lail atau dengan baca Al-Quranul Karim sampai sahur, atau mungkin sampai subuh. Jika itu kita lakukan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu kita akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar pula, sebagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf secara sempurna di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan salat malam. Ya. Sebagaimana tatkala salat malam itu dilakukan di awal setelah Isya yang biasa disebut dengan salat tarawih, maka pun juga bisa dilakukan di akhir-akhir malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir. Dan itu berdasarkan keumuman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat malam, ya, pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala di sisi Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini merupakan anjuran dan sunnah beliau untuk menegakkan qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf yang menyukai ampunan, maka ampunilah aku, maafkan aku. Dan ini kata para ulama, doa yang hendaknya dibaca di setiap malam, ya, dari 10 malam terakhir ketika seorang mencari Lailatul Qadar. Jadi ini 4 amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat apa saja yang bisa menjadikan kita bisa istiqamah untuk menjaga ibadah kita sampai akhir Ramadan? Yang pertama, jadikan niat kita ma'asyiral muslimin di dalam setiap kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada motivasi yang terbesar di dalam seorang beristiqamah di atas amalnya kecuali ikhlas, ingin mendapatkan cinta dan ridhanya Allah Jalla Jalaluh. Dan itu yang diajarkan oleh agama kita. Di setiap kita beribadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasannya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni, agama yang ikhlas, yang semua ibadahnya diniatkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan pada diri kita bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling baik dibandingkan dengan seluruh malam yang ada. Dan itu berdasarkan keumuman firman Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Artinya apa? Kata para ulama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama halnya dengan orang yang beribadah kepada Allah selama 83 tahun tanpa henti.
24 jam non-stop setiap tahunnya sampai 83 tahun. Nah, orang kalau mendapatkan ini kemudian malam ini, sungguh dia menjadi orang yang bahagia dunia akhiratnya. Dunia Allah akan tambahkan keberkahan pada dirinya. Allah tambahkan hidayah. Di akhirat dia mendapatkan agungnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang ibadah kita ma'asyiral muslimin di setiap harinya, berapa jam kita mampu beribadah kepada Allah? 5 jam? 7 jam? 10 jam? Mentok 12 jam dari 24 jam. Paling maksimal. Sisa waktunya kita pakai untuk kerja. Sisa waktunya yang lain untuk istirahat. Kalau kita kalkulasi di usia kita rata-rata 60 tahun atau 63 tahun misalkan, maka itu jauh amat sangat kurang ketika dibandingkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana dinilai oleh Allah dia menjalankan ibadah terus menerus tanpa henti selama 83 tahun. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jika itu sudah tertanam, ya, dan kita yakin dengan janji Allah, itu akan menggerakkan niat kita, menggerakkan hati kita untuk istiqamah di dalam kita beramal. Yang ketiga, menjadikan kesempatan dari 10 malam terakhir ini yang tersisa sebagai kesempatan terakhir dalam hidup kita. Karena orang, ya, ketika merasa dia akan meninggal, dia akan berusaha untuk apa? Memperbaiki amalnya, istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Normalnya manusia, kita yang masih sekolah, yang masih kuliah, ketika ada pengumuman besok lusa ujian, apa sikap kita sebagai seorang murid atau mahasiswa? Apakah kita santai-santai aja? Jika santai, maka indikasi tidak akan lulus atau naik jenjang berikutnya. Tabiat manusia ketika mendapati pengumuman seperti itu, dia akan berusaha untuk belajar, ya. Walaupun tidak sempat belajar di hari-hari sebelumnya, dia akan menyempatkan 1 malam yang tersisa untuk belajar dengan sistem SKS, kebut semalam. Itu pasti tabiat manusia. Nah, kalau kita bisa menghadirkan hal ini, bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup kita, ya, maka itu nanti akan menggerakkan diri kita untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah di sisa-sisa malam yang terakhir. Kemudian yang keempat adalah kita mendekat kepada orang-orang saleh. Jangan sampai kita jauh dengan mereka dan berpindah kepada orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Entah dengan obrolan, entah dengan guyonan, atau dengan melean, ya, begadang, atau menyibukkan dengan dunia, khususnya cari baju atau cari makanan atau yang lainnya. Karena itu akan mengurangi sedikit demi sedikit dan akan memberikan rasa malas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya ketika kita semakin mendekat dengan orang-orang saleh, bergaul dengan mereka, kita akan apa? Termotivasi secara tidak langsung melalui teman-teman kita. Masya Allah, fulan luar biasa di dalam mencari Lailatul Qadar. Masa saya kalah? Termotivasi dengan sendirinya. Maka ini diantara mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung pada apa? Agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat kepada siapa ia berteman. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ya, yaitu berdoa meminta kepada Allah pertolongan
taufik dan keistiqamahan di dalam beribadah kepadanya. Karena ibadah ma'asyiral muslimin tidak mungkin kita lakukan kecuali berkat pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang diajarkan oleh Allah. Kepada engkau kami hanya beribadah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Kata para ulama, ketika Allah menggandengkan pertolongan, meminta pertolongan dengan ibadah, itu menunjukkan bahwasannya ibadah seorang makhluk tidak mungkin terwujud kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah, minta pertolongan, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena berapa banyak di antara kita sudah mengetahui ilmu, sudah tahu kapan ya Lailatul Qadar itu terletak. Terkadang dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan. Kalau mengamalkan pun terkadang juga belum tentu mendapat taufik, niat ikhlas di dalam mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Butuhnya taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi seorang hamba yang diterima amal ibadahnya. Kemudian meminta kepada Allah keistiqamahan. Karena istiqamah ini membutuhkan apa? Kesabaran. Tidak mungkin seorang bisa istiqamah tanpa sabar. Dan istiqamah itu ma'asyiral muslimin jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan karamah para wali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan a'zamul karamah al-istiqamah. Sebesar-besarnya karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya itu adalah istiqamah. Artinya istiqamah di atas takwa, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat mereka para sahabat dan banyak di antara mereka dalam bahasa kita wali Allah Subhanahu wa taala, mereka masih istiqamah di atas kebenaran. Justru ketika ada orang yang mengatakan ini adalah wali, kemudian menunjukkan sesuatu yang dimiliki dari karamah itu, dan dia tidak istiqamah, itu akan berdampak buruk baginya. Dia akan menjadi orang yang sombong dengan karamah itu. Dia akan menjadi orang yang keblinger dengan apa yang ia miliki dan menganggap rendah orang lain. Dan itu ada. Makanya kata beliau Syekhul Islam, ya, tidak ada karamah yang paling tinggi kecuali istiqamah. Dan istiqamah itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita menjadi orang yang sabar. Sabar di dalam beribadah. Artinya apa? Dia itu rela untuk merasakan capeknya ketika qiyamul lail. Dia rela untuk merasakan capeknya ketika membaca Al-Quran. Ya, yang biasanya belum terbiasa menghabiskan Al-Quran, namun dia berusaha dengan sabar mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Butuh kesabaran. Tanpa sabar tidak mungkin orang itu bisa istiqamah. Seperti orang kerja, jam 8 mulai, pulang jam 4. Kalau dia tidak sabar, dapat gaji enggak? Jam 8 mulai, jam 12 pulang. Kira-kira dapat gaji tidak? Ada dua kemungkinan. Jika kesepakatan di awal gaji akan diberikan kalau dia full kerjanya jam 8 sampai jam 4, maka kondisi ini tidak akan mungkin dia mendapat gaji. Yang kedua, ya, jika kesepakatannya itu terhitung dari per jam dia digaji, maka dia akan dapat gaji. Namun secara umum, ya, gaji itu akan diberikan ketika seorang bekerja full, ya, dari start waktu dimulai sampai berakhirnya. Baik, jadi ini 5 kiat di dalam kita menjalankan ibadah demi ibadah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, isi kajian kita pada sore hari ini kan ditujukan untuk umat muslim. Bagaimana cara menyikapi kajian kita pada sore hari ini jika yang menyikapinya adalah seorang muslimah dan seorang istri? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Baik. Seorang istri, dia akan mendapatkan sama yang didapatkan oleh suami manakala istri itu ikhlas di dalam menghandle urusan rumah suaminya. Contoh, si suami dia berangkat ke masjid di malam hari untuk mencari Lailatul Qadar. Suami ini dia memiliki anak yang masih kecil, dan tidak mungkin dia mengajak istri dan anaknya untuk berangkat ke masjid mengingat musim pandemi. Dan rata-rata tidak mungkin takmir itu mengizinkan anak kecil ikut berada di masjid. Maka mau tidak mau, ya, suami ini nyuruh istrinya untuk tinggal di rumah, nemeni anaknya masih kecil, apalagi anaknya butuh kepada ibu jauh lebih besar daripada butuh kepada ayah, ya. Anak kecil biasa kebutuhannya kepada ibu jauh lebih besar daripada kebutuhannya kepada ayah, karena ibu, ya, memang Allah ciptakan sedemikian rupa seorang wanita. Nah, apabila istri menuruti apa yang menjadi perintah suami, walaupun dia misalkan tidak bangun malam, tertidur kecapean karena ngurus anaknya, per 2 jam anaknya nangis bangun minta mimi, belum lagi yang satunya harus nyebokin, capeknya istri walaupun dia tertidur, ya, dia mendapatkan pahala serupa yang didapat oleh suami. Kalaupun suami itu dia ditakdirkan mendapat Lailatul Qadar, maka istri pun insya Allah Ta'ala akan diberikan oleh Allah Lailatul Qadar sebagaimana suami mendapatkannya. Dan ini kemuliaan agama Islam dan besarnya kasih sayang Allah kepada umat Islam ini. Makanya, ya, seorang istri, ya, jangan sampai dia merasa iri dengan suaminya, karena tidaklah suami itu melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali istri itu akan mendapatkan pahala yang serupa dengan suaminya. Karena dalam urusan rumah tangga, seorang itu harus selaras, sesuai, harus bisa bekerja sama, bersinergi antara satu dengan yang lain. Makanya kaum muslimah, khususnya mereka yang terhalang entah karena urusan keluarga, memiliki anak kecil yang banyak, yang sehingga dengan anak ini mereka tidak bisa keluar untuk mencari Lailatul Qadar, maka dengan apa yang dilakukan oleh suami itu insya Allah dia akan juga mendapatkannya. Adapun muslimah yang belum memiliki tanggungan keluarga, belum nikah dia, belum punya anak, bagaimana bisa punya anak belum menikah? Maka di sini hendaknya dia meminta izin kepada walinya atau menyertai orang tuanya untuk datang ke rumah-rumah Allah mencari Lailatul Qadar. Karena dia belum memiliki tanggungan, dia belum memiliki kewajiban sebagai seorang istri. Dia masih seorang muslimah wanita yang belum terikat dengan ikatan pernikahan. Maka hendaknya dia menuju rumah-rumah Allah dan mencari Lailatul Qadar. Tentu hal itu dengan seizin orang tuanya. Dan biasanya orang tuanya insya Allah akan mengajak anak-anaknya yang muslimah ini, ya, untuk mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malamnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, itu mungkin jawaban kita, semoga bisa difaham. Baik. Kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.